Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini Ibu membuat video untuk mengulangi pelajaran ekonomi yang telah kita pelajari sebelumnya, yakni tentang distribusi pendapatan. Kita ulang sedikit ya. Jadi pada distribusi pendapatan ini nanti kita akan mengetahui gimana sih persebaran pendapatan pada suatu wilayah atau daerah, nah pada tahun tertentu. Nah di sini dikhususkan untuk pendapatan nasional. Jadi dalam ekonomi tidak hanya melihat berapa banyak pendapatan nasional yang kita dapat, tapi juga mengkaji atau melihat gimana sih persebarannya. Nah nanti akan muncul pertanyaan, apakah pendapatan nasional tadi persebarannya sudah merata atau belum? Artinya apakah mengalami ketimpangan? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, nanti kita akan menggunakan beberapa indikator dalam mengukur tingkat distribusinya tadi. Ada kurva Lorenz dan ada koefisien Gini. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang kurva Lorenz. Kita langsung ke contoh kurva. Nah, di sini sudah ada contoh kurva mengenai pembagian pendapatan. Kurva Lorenz ya namanya. Jadi pada kurva Lorenz ini nanti dia akan memiliki diagonal, garis diagonal ini. Dan dia juga menunjukkan hubungan antara presentasi pendapatan dan presentasi penduduk. Oke, sebelum kita membahas tentang kurva ini, hal yang perlu anak-anak tahu bahwa pada kurva Lorenz ini nanti dia ada yang namanya pembagian jumlah penduduk. Maksudnya gimana? Jadi setiap penduduk yang ditampilkan pada soal nanti atau pada kasus suatu negara itu nanti harus dibagi menjadi 5 kelompok. Ini ada 5 kelompok. Ya, untuk penduduk yang kelompok pertama ini disebut sebagai penduduk yang sangat miskin. Kemudian penduduk miskin ini kelompok kedua. Penduduk sedang ini kelompok ketiga, penduduk kaya kelompok keempat, dan penduduk sangat kaya ini kelompok yang kelima. Jadi diingat-ingat ya, nanti setiap kalian menemukan kasus, misalnya disuruh membuat kurva Lorenz, maka penduduk pada soal itu nanti harus kalian bagi menjadi 5 kelompok dulu. Nah, kebetulan kalau mengacu pada kurva yang sudah ada ini, kita lihat bahwa untuk jumlah penduduknya di sini kita anggap sebanyak 100 penduduk ya. Jadi jumlah penduduknya ada 100, saya tuliskan. Ini ada 100. Misal kita bagi dengan kaidah tadi, membagi menjadi 5 kelompok, maka setiap kelompok pasti memiliki 20 orang pada setiap kelompoknya. Terus, pada kurva ini kita juga bisa melihat kalau pendapatannya itu ada 100%. Nah, jadi nanti antara penduduk dan pendapatan kita harus mengubahnya menjadi bilangan persentase. Jadi misalnya ini nanti 20. Nah, untuk menjadikan persen gimana? Maka untuk kelompok 1, penduduk kelompok 1 kan sudah dibagi menjadi 5 kelompok ya. Dan masing-masing kelompok memiliki 20 penduduk. Maka kelompok 1 bisa kita lihat presentasinya dengan cara 20 penduduk dibagi penduduk total. Nah, itu nanti dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 20%.
persen. Begitu seterusnya hingga kelompok penduduk yang kelima. Karena bilangannya sama, 20, jadi nanti hasilnya juga 20 semua. Oke, kemudian Ibu hapus dulu ya. Ini maaf kalau mungkin pas menjelaskan muncul kotak-kotak menu karena menggunakan pen tablet yang Ibu masih belajar juga. Jadi anak-anak nanti kalau bikin kurva, nah diusahakan menggunakan penggaris. Dan kalau Ibu sendiri sih paling prefer kalau menggunakan buku kotak, buku matematika itu. Jadi nanti ada rentangannya per kotak itu kan. Bisa kalian umpamakan jarak per kotak misalnya 5 angka gitu, atau 10 angka. Jadi nanti untuk menuju ke angka 20 misalnya kalian bisa menggunakan 4 sampai 2 kotak. Oke. Nah, kita tadi anggap juga pendapatan totalnya adalah 200 ya, anggapannya 200 miliar. Nah, ini untuk membagi ke sejumlah presentasi pendapatan di kurva ini seperti apa. Nah, karena di sini tidak ada soal yang menjelaskan misalnya kelompok 1 itu menyumbang berapa persen, kelompok 2 menyumbang berapa persen dari pendapatan, maka kita bisa langsung melihat dari lengkungan yang ada di kurva. Nah, tadi kan kalau kurva Lorenz kan pasti ada garis diagonal. Nah, garis diagonal di sini kan itu menunjukkan hubungan antara persebaran pendapatan dan penduduknya. Nah, maka kalau muncul lengkungan, ini berarti ada titik-titik persebaran yang tidak merata pada setiap penduduknya, pada setiap kelompok penduduk. Nah, untuk di kasus ini, untuk di kurva ini, kita bisa melihatnya melalui lengkungan tadi, ya. Jadi untuk yang untuk kelompok penduduk awal, ini letaknya ada di 20 titiknya, lurus dengan angka 20 yang ada di penduduk bawah ini. Jadi di sini. Oke. Maka ini nanti bisa ketahui kalau di sini adalah kelompok penduduk 1 ya. Kemudian di sini selanjutnya ada kelompok 2 dan seterusnya. Oke. Nah, jadi pada kelompok penduduk yang kedua, titik persebarannya ada di sini karena dia lurus dengan angka 40. Begitu juga untuk kelompok yang ketiga, kelompok penduduk ketiga, sebarannya ada lurus dengan angka 60. Kemudian kelompok penduduk yang keempat, dia lurus dengan angka 80. Nah, karena di sini belum ada garis putus-putusnya, akan Ibu sambungkan dulu. Maaf ya, garisnya lenggok-lenggok. Ini juga tadi belum ada, kita buat. Nah, ini titiknya di sini. Kemudian kelompok penduduk kelima otomatis dia titiknya ada di sini, dilurus dengan angka 100. Nah, di sini nanti kita akan menariknya. Nah, ini kan tadi tentang penduduknya. Kita akan tarik menuju titik-titik yang ada pada presentasi pendapatannya. Pertama, dari penduduk kelompok 1, kita tarik garis ke sini. Kita anggap lurus ya. Nah, maka di sini kira-kira dia ada di angka berapa? Nanti kita bahas, jadi selanjutnya kita juga tarik semuanya
dari setiap kelompok penduduk ini kita tarik garisnya. Kalau untuk kelompok penduduk yang kedua di angka 40 ini kan sudah ada garisnya menuju ke 20, ya kan? Kemudian ini penduduk kelompok ketiga ini sudah ada, belum ada ya, dia cuma menghubungkan garis penduduk ke titik di kurva Lorenz-nya, belum menghubungkan ke sini, ke arah pendapatannya. Kalau gitu kita hubungkan dulu. Oke, kemudian juga ini kelompok penduduk yang keempat di titik 80. Nah, ini kita hubungkan. Ternyata dia sudah dibuatkan garis menuju ke titik ke 60-nya pendapatan. Tapi belum full sampai titik di kurva Lorenz-nya. Kemudian untuk yang ke 100 ini otomatis ya, kita gunakan garis tepi ini saja. Tandai saja dengan warna merah. Kemudian nah, ini tadi kan ada beberapa kelompok penduduk yang sudah ketahuan jumlah sumbangannya atau pendapatannya dia peroleh. Ya, presentasinya berapa kan sudah ketahuan. Contohnya yang di penduduk angka 2 ini, dia kan mendapat atau ya mendapat sumbangan pendapatan sebesar 20%. Nah, untuk yang lain kan masih belum diketahui. Yang keempat sudah ketahui. Maka dari itu kita tinggal cari saja dia ada di titik presentasi pendapatan yang angka berapa. Oke, kita lihat dari kelompok 1 dulu. Nah, ini dia sudah kita luruskan. Ada di tengah sini. Nah, ini kita anggap bahwa kan ini ada 0 sampai 20. Kita anggap tengahnya berarti kita bagi 2 adalah 10. Oke. Kemudian penduduk kelompok 2 sudah ya, ada di 20 sini. Dan ini belum ketahuan penduduk kelompok 3. Nah, karena ini juga rentangan 20 ke 40, maka kalau di tengah kan kita tahu kalau di tengah kan ada di sini. Nah, ini berarti kan 30. Nah, maka dia melebihi 30 ini kita anggap sebagai titik ke 3. Maaf ya, nah ini pentagonnya. Jadi 5. Kemudian yang 60 sudah ketahuan di titik 35. Nah, yang penduduk kelompok 4 yang di rentangan 60 sampai 80 sudah ketahuan di angka 60 ini. Nah, untuk yang 100 juga sudah ketahuan. Ini kan masih ada di titik-titiknya. Kalau jumlah presentasinya kan belum kita lihat. Nah, kalau yang penduduk tadi kan sudah jelas presentasinya ada 20. 20 per kelompok, ya kan? Dari 0 ke 20 kan ada 20 orang. Ini pasti lanjutannya 21 ke 40 itu kan ada 20 orang juga dan seterusnya. Nah, untuk yang pendapatannya, tulis dulu pendapatannya. Presentasi pendapatannya bisa kita lihat dari titik-titik. Oke, yang pertama sudah jelas ya. Dari angka 0 sampai 10 otomatis dia menyumbang sebesar 10% atau mendapatkan pendapatan, distribusi pendapatan sebesar 10%. Kemudian penduduk yang kelompok 2, nah ini tadi berarti kita lihat di titik 20 kan tadi.
Nah, maka ini bukan semerta-merta dia menyumbang sebesar 20% ini, bukan. Tapi kita lihat jaraknya tadi dari yang sumbangan kelompok pertama menuju ke titik kelompok kedua. Ini ada berapa rentangan gitu kan. Jadi dari 10 ke 20, nah otomatis dia juga ada 10%. Atau gampangannya dari angka yang terbesar kita kurangi dengan angka yang terkecil. Kelompok 3 juga gitu kita lihatnya. Nah, ini dari angka 20 berarti ya kan menuju ke angka 35 itu ada berapa angka? Kita kurangkan saja. 35 dikurangi berapa? Ada 15. Oke. Untuk yang kelompok 4 juga gitu caranya. Jika kita kurangi dari 60, kita kurangi 35. Ya, kita kurangi. Berarti ada 25%. Untuk kelompok 5 juga dari angka 100 kita kurangi dengan 60. Dia menyumbang 40%. Nah, di sini bisa kelihatan ya, setiap kelompok penduduk dia menyumbang berapa persen untuk pendapatan nasionalnya, ataupun dia setiap kelompok penduduk mendapat berapa persen dari pendapatan nasionalnya. Di sini kelompok 1 dia menyumbang atau mendapat 10%, kelompok 2 10% sama, kelompok 3 juga kelompok 3 naik sedikit, dia menyumbang 15%, kelompok 4 dia menyumbang 25%, dan paling akhir kelompok 5, kelompok yang sangat kaya, dia menyumbang sebesar 40%. Nah, untuk melihat nominal angkanya, ini nanti bisa kita lihat dari sini, ya kan? Untuk kelompok 1 misalnya, kan ini tadi pendapatannya sebesar 200 miliar ya. Kelompok 1 10%-nya dari 200 miliar itu berapa? Nanti bisa kita hitung. Nah, jadi caranya gimana? 200 ya kan? Jadi caranya 200 dikali 10%. Ya kan? 200 dikali 10%. Jadi dia menyumbang sebanyak 20 miliar. Kelompok 2 juga sama, dia menyumbang 20 miliar. Untuk kelompok 3 kita hitung 200 kita kalikan dengan 15%, yang menyumbang sebesar 30 miliar. Untuk kelompok yang keempat, nah dia 200 kita kalikan dengan 25%, dia menyumbang 50%, maaf. Kemudian untuk kelompok 5, dia menyumbang sebesar 80, maaf ya, ini 80 miliar. Jadi ketahuan masing-masing kelompok penduduk dia menyumbang berapa persen atau berapa miliar kepada pendapatan nasionalnya, ataupun dia mendapat berapa miliar sih dari pendapatan nasional negara tersebut. Itu bisa kita lihat di sini. Oke, sekian anak-anak pembahasan kurva Lorenz, karena untuk lebih lanjutnya kita melihat ketimpangan dari persebaran distribusi pendapatan ini, kita bisa melihatnya dari Gini ratio atau coefficient Gini. Ini sudah Ibu buatkan videonya, bisa kalian simak ya. Jadi nanti bisa kita hitung di sini.
ketimpangannya besar atau tidak. Tapi yang jelas, kalau kita melihat dari kurva ini, semakin dekat ini lengkungan dari kurva Lorenz ini semakin dekat dengan garis diagonal, ya, semakin dekat, maka ketimpangannya itu kecil. Kalau lengkungannya semakin jauh, misalnya lengkungannya ada di sini, nah itu maka ketimpangan distribusi pendapatannya itu besar. Jadi kalau dari kurva kita bisa lihatnya dari kurva Lorenz-nya atau lengkungannya. Dia semakin dekat dengan garis diagonal atau semakin jauh. Oke, jadi cukup sekian ya untuk lebih akuratnya tentang ketimpangan distribusinya. Seperti kata ibu tadi bisa dilihat dari koefisien. Oke, terima kasih. Semoga anak-anak semua bisa paham tentang kurva Lorenz.